semangat Ya, karena bahasan kita tuh sangat menarik ini, Coach. ya, Tentang temanya juga cukup menarik. Ternyata uh, anak-anak muda sekarang sudah begitu maju dibandingkan yes, perkiraan selama ini ya. ya, Dan tema yang akan kami bahas pendengar Pro 3, pemirsa RRI Net adalah Gen Z mengembangkan bisnis teh. ya. Ya. Dan ini bisnis teh keluarga Mhm. yang dikembangkan dari kakeknya, Ya. bapaknya, dan sekarang anaknya. Berarti cucu Wow, dari pemilik cucunya. awal. Oke, kita langsung sapa juga Coach ya. Ya, Narasumber kita Gen Z yang mengembangkan bisnis teh yang sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Beliau adalah Astuti Dila Wulandari, co-founder House of Tea and owner Candu Drinks. Panggilannya Mbak Wulan ya. Mbak Mbak Ula. Wulan, selamat malam. Malam Mbak Bulan. Selamat malam. Iya, gimana kabar ini Mbak? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya, baik. Mbak Wulan ngomong-ngomong lagi berada di mana nih? Menarik sekali nih backgroundnya nih Mbak Wulan. Kita ini di House of Tea kita jadi banyak teko-teko teh. Iya, ini ciri khas dari teh itu memang Ya, pernak-perniknya lengkap dan dan banyak gitu House ya. of Tea ini ada di daerah Fatmawati. Jakarta Selatan. Ya, Jalan Poncol. Oke. Dan di sini komunitas teh sering kumpul, ada training tentang teh, ada komunitas teh yang sharing tentang bagaimana mengolah Wah. teh. Ini luar biasa. Jadi sudah hidup komunitasnya. Oh, ya? banyak. Sudah ada ya. Banyak. Oke. Coach, tapi sebelum kita ngobrol dengan Mbak Wulan sebagai pembuka, seperti biasa nih, Coach Getty, gimana sih kondisi Gen Z sekarang dalam menjadi entrepreneur, melihat peluang yang ada saat ini dan menjawab tantangan pasar kekinian ini? Nah, Gen Z ini sangat luar biasa. Mereka tidak punya cita-cita untuk menjadi pekerja seumur hidup. Nah, kalaupun mereka bekerja, mereka untuk cari pengalaman. Kalaupun mereka berbisnis, mereka cari bisnis yang unik, yang memang belum pernah ada dan tidak terpikir oleh generasi sebelumnya. Gitu. Nah, Gen Z ini adalah generasi kreatif, Ya. generasi yang lekat dengan teknologi, Ya. generasi yang sangat kreatif sehingga dia bisa bikin apa aja menjadi viral ataupun bahkan booming menghasilkan uang. Itu yang ada dalam pemikiran Gen Z saat ini. Yes. Jadi ini potensi, Sangat berpotensi. sangat berpotensi. Peluangnya luar biasa. Ya. Indonesia tuh banyak hal, banyak potensi yang bisa dikembangkan menjadi bisnis asal Oke. kita kreatif. Ya, ya. Dan ini yang dilakukan oleh Nah, makanya seperti unik. kita. Ini bisnis teh, bagaimana diangkat, ini bisa menjadi tehnya tuh premium, bukan teh biasa. Ya. Mengolahnya pun ada caranya, Wah, ini dia nih. prosesnya ada tahapannya. Bahkan kalau di luar negeri itu yang minum teh ini para Ya, bangsawan. kalangan tertentu. Ya, ada upacara tehnya. Ya. Dan ini luar biasa. Jadi kalau kita ke House of Tea ini, kita akan melihat bagaimana meracik teh, Mhm. bagaimana membuat teh itu punya rasa yang luar biasa asal jangan pakai campuran apa-apa. Apapun. Jadi benar-benar teh diminum dan teh itu bisa manis karena memang asli dari teh itu tidak pahit. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke narasumber kita, Mbak Wulan, sebagai perwakilan Gen Z malam hari ini. Yes. Sebenarnya apa nih Mbak yang menginspirasi Mbak Wulan kok mau terjun dalam bisnis teh ini? Baik, sebenarnya sih kalau saya sendiri ya bisa di House of Tea itu sama seperti bapak saya sebenarnya musibah membawa berkah kayak gitu. Misi membawa berkah. Karena sebenarnya nggak dari dulu tuh nggak teh-teh banget, padahal dari kecil udah dibawa ke kebun teh gitu kan ya. Tapi seiring waktu akhirnya jatuh cinta juga sih sama teh karena ternyata banyak teman-teman yang muda-muda yang udah suka dengan kesehatan gitu. Nah, aku sih melihat banyak peluang di situ. Oke. Awal perjalanannya sampai membangun House of Tea dan Candu Drinks ini gimana? Mungkin bisa cerita sebagai inspirasi juga buat teman-teman Gen Z lainnya ini. Nah, ya kalau House of Tea sendiri sebenarnya dibangun sama ayahku, karena aku adalah generasi kedua. Nah, di 2015 itu waktu aku masih SMA. Jadi mau nggak mau tuh ngebantuin bisnis dari keluarga. Akhirnya kuliah emang suka jualan gitu ya, aduh nyari apa ya jualan, akhirnya jualah kombucha awalnya di Candu Drink itu, jualan kombucha, kenal House of Tea juga lebih dikenal aku sebagai tea blendernya,
Terus kemudian Candu Drink ini kita bikin inovasi teh dalam kaleng. Jadi teh ini banyak banget yang bisa dilakuin, mulai dari tea blend-nya, single origin-nya sendiri, edukasinya, sampai kita bisa bikin ready to drink. Oke, mungkin sedikit diceritain ini Coach ya, karena kan saat ini kan kebanyakan anak-anak muda itu identik dengan kopi. Kopi. Ya, nah ternyata ada House of Tea yang memang bisa mengenalkan teh premium asli Indonesia. Dan ternyata sangat menarik sekali. Sedikit dong, Mbak Wulan cerita dong tentang dunia teh itu gimana, apa yang membedakan, bagaimana orang bisa menikmati teh yang tepat itu seperti apa ini, Mbak? Nah, House of Tea ini kan juga kita hadirnya 2015 ya, di mana itu kopi lagi booming-boomingnya. Nah, jadi kita lumayan mengelawan arus, tapi untungnya ternyata anak-anak muda itu suka sama teh, suka sama manfaatnya juga. Jadi kita selalu edukasi gitu. Jadi House of Tea ini kalau ada customer kita ajak ngobrol, kita pelan-pelan, Mas, baiknya tehnya nggak usah pakai gula gitu. Jadi kita pelan-pelan menjelaskan. Akhirnya mereka lama-lama mau kenalan, ikutlah kelas edukasi teh. Akhirnya mereka konsumsi secara rutin, terus nggak sedikit juga yang akhirnya buka bisnis di bidang teh. Oh, nah ini kata kuncinya. Pertama tadi dikatakan muncul ketika arus kopi itu mendominasi. Bisa dikatakan melawan arus di situ, Coach. Apa itu juga salah satu keberanian Gen Z untuk tidak mengikuti arus, kemudian mencari sebuah inovasi yang menarik untuk bisa dijual atau bernilai, diterima oleh pasar? Jadi di dalam bisnis itu gini, kalau orang secara umum melakukan zip, lakukanlah zep. Kalau orang melakukan zep, lakukanlah zip. Asal kita tekun, fokus, dan benar-benar punya identitas yang jelas, punya manfaat yang berbeda dari umum bisnis yang ada, orang akan cari dan orang akan mau untuk menikmati atau membelinya sehingga mendapat sensasi dan experience yang baru. Artinya nggak cuma teh itu ya? Nggak cuma teh. Ya, banyak bisnis yang nanti di sesi X-Biz berikutnya saya akan undang nih bisnis yang berbeda dari Gen Z dan itu klien-klien saya gitu. Ini menarik ya. Ini Coach Getty selalu membawa sesuatu tamu yang benar-benar luar biasa. Tapi Coach, saya masih penasaran ini. Kan nggak gampang Coach ya. Kalau mereka zip, kita zap. Itu nggak cuma bermodal keberanian, tetapi bagaimana kita punya perhitungan apa yang harus kita miliki awal untuk mengambil langkah itu, Coach. Itu yang saya bilang identitas kuat. Bisnis bukan dagang. Bisnis bukan tentang produk. Bisnis adalah tentang manfaat. Bisnis adalah tentang nilai-nilai value yang bisa Anda berikan kepada siapapun calon pelanggan Anda dan pelanggan Anda secara jelas. Manfaatnya. Karena yang dibeli sama orang itu adalah manfaat dan value dalam bentuk produk atau jasa yang kita berikan. Nah, banyak yang merasa bingung. Coach, saya ini bisnis sudah lama, tidak untung-untung, gitu-gitu aja. Bahkan harga saya terus saya turunkan sehingga profit saya semakin dikit karena saya ingin pelanggan membeli dengan harga yang murah. Nah, itu udah salah bisnisnya. Identitasnya hilang. Identitasnya hilang karena dia hanya mencari uang. Uang nggak ada yang buang. Kita harus dapetin uang, bukan cari uang. Nah, itu poin. Bukan cari uang. Oke. Saya kembali ke Mbak Wulan ini. Mbak, ternyata apa yang dikatakan Coach Getty, saya sudah mulai menemukan benang merah dengan apa yang Mbak lakukan. Ketika tadi mau berbicara 2015, melawan arus, ketika itu kopi mendominasi, tetapi apa yang terus dipertahankan dan ditingkatkan inovasi ataupun tantangan yang dihadapi selama ini, Mbak Wulan? Kalau dari House of Tea sendiri, kita sih dari awal tetap konsisten untuk kita satu untuk petani. Jadi kita berusaha untuk mensejahterakan petani-petani kecil karena ayah saya sendiri juga adalah petani teh awalnya, jadi dia merasakan gitu betapa petani teh ini belum diuntungkan. Nah, akhirnya itu menjadi value yang kita angkat sampai sekarang, dan sambil berjalan kita juga berusaha untuk ngembangin gimana sih caranya packaging kita juga ikut sustainable, sama lingkungan. Kemudian kita juga ada manfaat untuk lingkungan. Misalnya kalau di sini kita ngegait ibu-ibu PKK untuk ngebantu di sini, atau produk ibu-ibu PKK yang
bisa kita angkat juga di kafe kita. Jadi nggak cuman itu tadi, banyak sekali nih Coach yang dilakukan oleh Mbak Wulan di House of Tea-nya. Ya, saya juga masih penasaran, kan ada nilai lebih selain dari packaging, kemasan, edukasi, informasi, tetapi teh yang berkualitas tadi yang Coach Getty juga sempat ungkapkan. Gimana sih bagi orang awam tahu bahwa itu teh yang berkualitas atau yang bukan berkualitas? Gimana ini, Mbak? Nah, sebenarnya kalau di teh itu yang sulit itu milih tehnya, bukan nyeduhnya. Kalau nyeduhnya tuh mudah ya, tinggal diseduh aja. Nah, tehnya ini cara pemilihannya itu kita harus tahu mulai dari fisik bentuknya, aromanya, kemudian warnanya setelah diseduh, kekeringannya itu. Banyak detail-detail yang menggambarkan teh yang premium gitu. Oke. Kalau di House of sendiri kita biasanya pakai tehnya yang loose leaf, jadi utuh. Oh, daun utuh itu. Iya. Berarti Coach Getty juga cukup paham dong ya tentang House of Tea. Cerita dong Coach, gimana nih? Dan jadi tertarik atau di dunia bisnisnya, kemudian apa yang sampai membuat Coach Getty juga, wah ini luar biasa ini. Jadi berapa kali saya bawa klien saya, bawa partner bisnis saya untuk kita ngobrol-ngobrol di House of Tea. Ya, diskusi tentang teh, diskusi tentang bisnis gitu ya. Dan ternyata ada terapi teh yang bisa nyembuhin GERD. Wow. Ya, karena orang bilang, Coach saya kalau minum kopi nggak bisa. Ya, asam lambung naik. Dan saya kalau minum teh tertentu, asam lambung saya juga naik. Oh, nah di House of Tea ini dilakukan terapinya. Nah, minum dulu ini. Sambil kita ngobrol, lama-lama gimana perutnya? Enakan. Karena teh itu antioksidan. Iya, antioksidan. Dan pada saat COVID, teh ini banyak dicari orang, jenis-jenis tertentu, untuk sebagai peningkatan imunitas tubuh. Daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Dan banyak ternyata yang kita nggak tahu tentang khasiat teh. Orang-orang dari luar negeri, dari Taiwan, dari China, tuh kalau datang ke sini, apalagi dia pencinta teh, dia pasti mampir ke House of Tea. Oh, begitu. Dan Pak Gun, ya ayahnya Wulan, ya Pak Gun kenal banget sama saya. Dan Pak Gun ini adalah klien di BRI, Brilliantpreneur. Ya, ikut kelas saya, dan saya sering datang ke sana, kita sering ngobrol, dan saya coaching beberapa hal. Dan alhamdulillah, Pak Gun ini diundang sering ke beberapa negara untuk memberikan satu sosialisasi tentang khasiat teh. Bahkan ada acara-acara event internasional diundang untuk menjelaskan tentang teh Indonesia, dan itu luar biasa. Iya. Dan teh Indonesia memang memiliki porsi yang tertinggi juga di saat dan ini. Jangan salah, teh Indonesia ini ada yang harga sekilonya 35 juta. Wow. Sekilo 35 juta, saya bingung. Mungkin Wulan bisa cerita tuh kenapa jadi mahal banget. Nah, sekaligus juga cerita dong Wulan. Di House of Tea ini tadi kan dikatakan ada blend, ada single origin. Nah, apa yang ditawarkan nilai jual lebih untuk pengunjung yang datang ke sana? Apa saja nih strateginya lah? Nah, kalau kita banyak sih kegiatannya selain teh yang kita sajiin, kita juga ada edukasinya, jadi kita ada kelas-kelas, workshop, terus kita juga ada napak tilas. Jadi napak tilas itu kita datang ke kebunnya, kemudian bikin tehnya kita sendiri. Jadi tahu proses gimana cara kita bikin teh supaya lebih mengapresiasi para petani teh yang metiknya aja pakai tangan sendiri gitu. Itu jadi didapatkan semua oleh pengunjung yang datang ke House of Tea ketika ingin lebih mengenal lebih banyak lagi, begitu ya? Betul, iya. Nah, kalau strategi pemasarannya untuk menarik Gen Z, kemudian juga mereka ingin juga untuk mengikuti jejak langkah yang sama dari Mbak Wulan, gimana ini? Simple, tinggal datang aja sih ke House of Tea, kita ngobrol, kenalan sama tehnya gitu. Kita juga akan ada upcoming event di Oktober, itu tentang kenduri teh Indonesia. Itu full kita akan banyak kegiatan tentang teh lah, apapun itu, nyeduh teh, kemudian workshop, banyak kegiatan di sana sih di Indonesia itu. Nah, Coach, apa yang harus dilakukan kalau begitu untuk ini bicara tentang strategi pemasaran? Mungkin produk yang tidak terlalu atau mungkin saat ini kalah dengan produk lain. Tetapi ternyata pangsa pasar di kalangan mudanya cukup tinggi seperti teh, terutama kalau kita bicara teh tradisional. Bisa jadi anak muda malas gitu kan, saya kepengen yang kekinian. Ini gimana nih? Mengelaborasi itu. Jadi gini, kalau kita ingin membranding produk kita,
Ya. Contohnya teh ini gitu ya. Tidak melulu kita jualan, tapi ada edukasinya gitu ya, ada sosialisasinya, ada interaksinya, ada forumnya, bentuk komunitasnya. Karena itu adalah bagian dari kita mengumpulkan orang-orang yang selama ini mungkin tidak mengenal apa produk yang kita jual, jadi kenal. Yang tidak tahu khasiatnya, jadi tahu. Dan Gen Z ini adalah generasi yang ingin tahunya tinggi. Oke. Mempelajari, mereka sangat mencari gitu ya. Dia cari di online, dia cari di internet, dia cari dimanapun untuk dia menemukan apa yang dia ingin tahu. Bukan cuman ahli kopi, ahli teh juga udah mulai banyak. Anak-anak muda sekarang. Anak-anak muda sekarang. Dan sekarang sudah berani kafe-kafe teh menjamur di Indonesia. Bukan cuman kopi. Dan Indonesia juga penghasil teh terbesar gitu. Yang bisa diekspor, tapi ekspornya jangan jadi komoditi retail, nggak ada harganya. Diekspor dengan premium class. Oke. Dan ini luar biasa karena kita dataran tingginya banyak, kita daerah pegunungan dan perkebunan tehnya besar. Potensinya besar sekali. Potensinya besar sekali. Pasar internasional juga cukup luas untuk kita bisa garap di sana ya. Nah ini berarti tantangan Mbak Wulan. Paling tidak ngomong dalam negeri dulu Mbak. Apa yang membuat teh dari House of Tea dan Candu Drinks ini betul-betul bisa memikat hati anak-anak muda kita? Ya betul sih tadi. Manfaat itu salah satu pegangan dari House of Tea. Karena jenis teh itu banyak dan masing-masing jenis teh itu punya manfaat masing-masing. Jadi sebenarnya kalau misalnya dikenal satu-satu, kita jadi tahu nih kebutuhan tubuh kita tuh apa dan perlunya tehnya tuh seperti apa. Gitu. Mbak Wulan boleh jelasin nggak varian teh yang dipunya House of Tea apa aja? Nah, boleh Mbak Wulan jelasin. Kita mulai dari yang light itu ada white tea, green tea, oolong. Kita juga ada dua, ada light oolong, ada dark oolong. Kemudian kita juga ada yellow tea, itu yang lumayan jarang didengar juga. Black tea kita ada 3 jenis. Kemudian yang tadi itu yang kita sedang galakan itu ada Cadel Fragrant. Cadel Fragrant ini pohonnya khusus, jadi dia rasanya ketika di mulut tuh kayak minum bunga gitu. Padahal sama-sama dari daun teh aja. Jadi flavornya wah enak banget sih. Ini kapan-kapan Bang Rudi saya ajak. Dari semua yang disebutin mungkin 2 yang saya pernah coba. Ya. Cuma 2 ya, itu banyak banget. Ternyata ada banyak. Oolong saya pernah dengar tapi belum pernah coba. Black tea sering dengar belum pernah coba. Artinya nanti kita harus ke sana ini untuk coba minum teh dan bagaimana tahu cara menyeduhnya minum teh pilihan yang tepat untuk kita seperti apa. Oke, Coach dan Mbak Wulan kita break dulu. Nanti kita lanjut lagi untuk sesi berikutnya. Masih tetap dalam Dialog X-Biz Energi Sukses Bisnis RRI bersama dengan 11 founder dan pebisnis ternama. Tetaplah bersama kami. Sejarah menunjukkan bahwa kemajemukan itu di satu sisi adalah anugerah, kekayaan, dan kekuatan. Namun, di sisi yang lain adalah kerawanan, sumber konflik, dan juga kelemahan. Karenanya, tidak ada resep yang ajaib untuk menjaga persatuan dan kerukunan, kecuali secara sadar kita memperkuat 2 nilai fundamental yang kemudian menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Apa itu? Pertama adalah kasih sayang, love, di antara kita, dan bukan kebencian atau hatred. Kedua adalah rasa persaudaraan, brotherhood, yang kuat di antara kita sesama bangsa Indonesia, dan bukan membangun jarak dan permusuhan atau hostility di antara masyarakat yang berbeda identitas. Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ketika menyampaikan kontemplasi tentang 2 hal sebagai fundamental untuk menjaga persatuan dan kerukunan antar anak bangsa. Untuk Oase Indonesia.
tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan. Persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu? Sendiri. Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu. Insya Allah, insya Allah. Informasi seputar pelaksanaan ibadah haji disertai dengan wawancara bersama narasumber dari berbagai daerah di tanah air. Dia dari pemberian anaknya juga, sedikit demi sedikit katanya dia kumpul sampai bisa berangkat. Ikuti program khusus Feature Haji. Kami hadirkan setiap hari pukul 20.45 waktu Indonesia Barat selama musim haji. Hanya di Pro 3. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis. Hanya di RRI Pro 3. Jaringan Berita Nasional. Terima kasih pendengar yang masih bersama kami dan kita lanjutkan di perbincangan malam hari ini dalam Energi Sukses Bisnis RRI bersama dengan 11 founder dan pebisnis ternama. Dengan tema kita malam hari ini Gen Z Kembangkan Bisnis Teh bersama dengan tentu Coach Margeti Herwin, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm yang hadir di studio dan narasumber kami melalui aplikasi Zoom, co-founder House of Tea and owner Candu Drinks, Astuti Dila Wulandari. Mbak Wulan, terima kasih masih bersama kami ya Mbak ya. Sama-sama. Iya, baik. Tadi di break kita sempat ngobrol tentang teh khas Indonesia nih Coach ya. Saya penasaran nih ke Mbak Wulan. Mbak, gimana caranya, kan di House of Tea ini betul-betul original Indonesian tea di situ ya. Nah, bagaimana teh-teh kita yang betul ini dapat dikenalkan di dunia internasional? Paling nggak nih, melalui KBRI kita di sana. Nah, ya kan? keren tuh. KBRI itu memperkenalkan teh Indonesia yang memiliki cita rasa tinggi, sudah tidak perlu diragukan lagi, bahkan kualitas tertentu yang saya pernah dengar tuh diekspor ke Eropa ini Coach selama ini. Ya kan? Nah, ini bagaimana ini? Betul. Jadi kalau misalnya di House of Tea ini kita alhamdulillah sudah 2 kali mendapat kesempatan untuk ke luar negeri membawa teh Indonesia. Jadi tahun kemarin kita ke Jepang, juga ke Cina, diikutin ke eksibisi tentang segala macam, ada teh, ada teknologi dan sebagainya. Nah, selain itu juga kita dengan adanya kenduri teh itu kita menekankan bahwa teh ini bisa dijadikan gastrodiplomasi. Jadi kalau kita komunikasi ke luar negeri itu bisa dengan teh kita sambil memperkenalkan teh Indonesia, bahwa teh Indonesia nih nutrisinya bagus sekali, manfaatnya banyak sekali, rasanya juga nggak kalah nikmat dari yang dari luar. Ya. Pengalaman ke luar negeri, respon dari masyarakat di sana ketika House of Tea atau Mbak Wulan juga ikut di acara tersebut gimana nih Mbak? Karena kita ini ya bawa teh ke Jepang dan Cina, di mana di sana itu tempatnya teh gitu kan. Tempat pusatnya teh. Pusatnya teh. Awal-awal tuh pasti ada lah underestimate-nya. Tapi akhirnya karena kita yakini kalau ini teh Indonesia pasti beda deh gitu. Ternyata mereka juga suka gitu dengan teh kita, dan mereka malah nggak expect teh kita tuh bisa senikmat itu. Jadi di Jepang maupun di Cina juga seperti itu. Ya, ini 2 negara yang nggak bisa lepas dari teh ya. Iya. Iya, Cina dan Jepang itu sudah sangat terkenal ini Coach ya. Karena dinikmati oleh raja-raja. Betul. Dan ada upacaranya. Minum teh itu ada upacaranya. Iya. Pakai bajunya harus rapi, pakai jas, cuman untuk minum teh. Iya, seperti itulah penghargaan teh itu. Iya. Ya. Dan ternyata teh Indonesia memiliki nutrisi yang cukup tinggi dan ternyata sangat bisa diterima. Nah, tantangannya apa ini Pak untuk bisa memperkenalkan teh asli Indonesia itu ke dunia internasional? Tantangannya sih sebenarnya malah di dalam negeri ya. Jadi kalau menurut kita masyarakat Indonesia ini harus cinta dulu sama tehnya kita. Saya cinta sama teh kita. Baru tuh kita bisa keluar. Jadi kita pede. Masyarakat kita sendiri aja suka, apalagi orang-orang yang dari luar negeri. Oh, walaupun sumber daya cukup melimpah kan, kalau kita misalnya untuk berperan juga di pasar teh internasional, tidak akan mungkin stoknya itu kekurangan atas permintaan luar. Seandainya begitu, bisa itu Mbak ya? Betul, kita malah justru harusnya bisa diserap lebih di dalam negeri ataupun luar negeri. Karena kalau sekarang, kalau kita lihat kebun teh itu semakin lama semakin sedikit. Jadi supaya tetap banyak kebun tehnya, harus banyak yang konsumsi teh juga. Oke. Yang premium. Ya.
Kalau ke Coach Getty saya ngomong bisnis lagi nih Coach. Ya. Nih. Sepakat Coach, anak Gen Z itu inovasi tinggi. Mereka tidak mau menjadi pekerja. Mereka selalu ingin berusaha sendiri, mendapatkan uang tapi mencari atau menghasilkan uang itu sendiri. Ya. Nah, di kita itu kan ada yang namanya usaha itu ikut-ikutan. Si A berhasil atau host of tea, bukan tidak mungkin nanti akan ada yang mengikuti jejaknya. Ya, itu salah satu sisi positif, tetapi perbekalan ilmunya juga harus mumpuni. Ini bagaimana kalau melihat semangat-semangat seperti itu, Coach? Dalam persaingan sebuah bisnis. Iya. Jadi coach aja banyak yang ngikutin. Jadi begitu dilihat, oh jadi coach itu keren gitu ya. Ngomong sebentar dibayarnya luar biasa, nggak murah gitu ya. Yang ngikutin banyak pengen jadi coach. Karena kayaknya profesinya keren. Padahal mikirnya minta ampun ya. Iya, masing-masing orang punya peluangnya masing-masing, punya potensinya masing-masing. Kalaupun kita diikuti orang, berarti kita sudah jadi tren. Orang yang ngikuti nggak mungkin di depan kita karena dia selalu ngikutin. Jadi saya dapat banyak beberapa pebisnis yang bilang, coach saya bisnis kopi karena begini, alasan dia adalah semua karena dia melihat peluang, karena dia lihat ada bisnis yang dia jalanin ini yang lebih dulu lebih sukses. Saya cuma bertanya begini, bagaimana Anda bisa lebih sukses dari yang Anda contoh? Dan kalau dia bisa menjawab dan itu sesuatu yang berbeda dan dia punya kreasinya, dia punya identitas yang berbeda, jalankan. Jangan cuma dipikirin, jangan cuma dibicarain. Karena membuat sesuatu yang berbeda itu bukan cuma sekedar produknya beda. Tapi kita bisa menjelaskan, bisa mensosialisasikan satu hal manfaat yang berbeda yang kita sebut niche. Keunikannya ada. Nah dari situ ya si pebisnis ini dengan di coaching sama saya, mereka mulai mencari, mereka mulai membuat perbedaan dan itu bisa macam-macam. Saya pernah makan siang di kebun teh di Salatiga. Itu di tengah kebun teh itu ada restoran dan kita melihat kebun teh sekelilingnya itu besar banget, luas karena di bukit. Kita makan di situ, kita minum teh dan banyak varian teh di situ dan itu kenikmatan yang tersendiri untuk orang itu bisa menikmati suasana di kebun teh sehingga dia juga dapat edukasi dari orang yang punya restoran bercerita tentang teh. Nah, itu uniknya di situ ya. Itu unik. Oke. Coach, kita ke pendengar dulu nih Coach. Ada 2 nih pendengar yang sudah tersambung. Yang pertama Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Udin, apa yang mau disampaikan Pak? Pak dan Ibu narasumber ya. Dan Pak Rudizen. Arti teh di Jepang dan di semua tempat, apakah itu adalah suatu pemberian penghormatan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepung dulu Bu Novi di Jakarta. Selamat malam. Selamat malam. Iya, silakan Bu Novi. Saya mau nanya, Astuti kan kerap mengedukasi masyarakat ya tentang manfaat teh. Nah, apa yang kakak sampaikan terkait manfaat teh ini, apa sih Pak bedainnya teh milik kakak Astuti dengan yang lain? Udah gitu aja. Oke, baik. Terima kasih Bu Novi ya. Pendengar lain nanti masih ada kesempatan untuk Anda dapat bergabung bersama kami di 0213523172, 3844545, 3862375 dan 3866712. Mbak Bulan, silakan mungkin bisa memberikan tanggapan apa yang disampaikan Pak Udin dan Ibu Novi tadi. Baik. Kalau di Jepang dan di Cina itu memang teh itu sebagai sesuatu yang sakral gitu ya. Jadi sebuah seremonial. Jadi cara penyeduhannya, pemilihan tehnya dan lain sebagainya kalau di luar itu sangat amat diapresiasi. Bahkan petaninya juga sangat hati-hati dalam memproduksi tehnya. Gitu. Ya. Pertanyaan Bu Novi yang membedakan teh dari Mbak Bulan, House of Tea dengan teh-teh lain yang ada selama ini, apa nilai lebihnya nih Mbak? Nah, kalau teh House of Tea sendiri karena kita concernnya untuk premium tea, jadi kita benar-benar mulai dari tanahnya kita concern, jadi menggunakan pupuk yang organik, kemudian pohonnya juga kita rawat, kemudian pemetikannya juga kita masih dengan tangan supaya
daun-daun yang terpilih aja yang dipetik, bukan bawah-bawahnya. Gitu. Iya. Dan pemetikan daun teh itu ada waktu-waktu paling ideal, Mbak ya? Betul, ada. Jadi kita sebelum matahari terbit supaya nutrisinya itu masih di pucuknya. Untuk rasa bagaimana Mbak bedanya? Nah, Mbak Wulan bisa jelasin. Pasti akan berbeda karena dari cara produksi, kemudian cara pengeringan, itu akan membedakan dengan jauh sekali. Warnanya juga kalau dilihat kita akan lebih light, tapi rasanya dan aromanya lebih lebih keluar gitu daripada teh yang pekat-pekat. Oke, ya. Kita ke pendengar lagi, ada Pak Acep di Cirebon. Pak Acep, selamat malam. Selamat malam, Pak Rudi. Iya, silakan Pak Acep. Selamat malam juga buat Mbak Wulan dan narasumber ya. Ya, Coach Getty. Pak Rudi dan narasumber, saya tuh hobi ya, minum teh itu ya. Saya sering macam-macam teh beli supermarket gitu ya. Tapi yang saya rasakan tuh kayaknya sama gitu loh. Yang saya rasakan sama, tapi saya nggak pernah lupa waktu dulu pernah tugas kerja gitu minum teh di Slawi langsung dari pemetikan, bener kata Mbak Wulan tadi. Ternyata hasil yang langsung dipetik terus nggak lama itu seduh itu rasanya nikmat gitu. Itu saya nggak lupa waktu di Slawi itu loh. Tapi itu Pak Rudi. Tapi kalau yang supermarket tuh hampir rata-rata sama pahit gitu loh. Pahit. Penasaran Mbak Wulan, kapan-kapan saya mampir, mungkin ada teman saya. silakan. Ya. Oke. Iya, jangan lupa Pak, nanti kita ngeteh sambil ngobrol-ngobrol Pak, bareng-bareng nanti ini. Asik banget ya Pak Rudi ya. Iya. Terima kasih Pak Acep. Terima kasih Pak Acep ya. Iya. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini tugas Mbak Wulan nanti menjelaskan ini. Silakan Pak. Baik, kalau teh-teh yang di supermarket itu biasanya green tea atau black tea ya. Dan mereka sebenarnya setiap pengolahan punya karakteristiknya masing-masing. Tapi karena jenisnya sama, jenis grade juga sama, itu hanya beberapa orang tea tester aja yang bisa mengetahui perbedaannya gitu. Oh, jadi kalau mau tahu yang beda jauh mungkin bisa coba teh yang premium supaya lidahnya juga merasakan yang berbeda, sensorinya juga berbeda. Ini saya mau nanya, agak rasa penasaran saya nih Coach. Yes. Setiap kita bicara teh atau melihat kedai teh selalu nggak luput dari yang namanya teko-teko dari keramik. Ya. Cangkir-cangkirnya juga dari keramik. Apakah itu merupakan salah satu syarat untuk menikmati teh dengan bahan teko dan cangkir khusus seperti itu Mbak Wulan? Sebenarnya kalau misalnya untuk tea tester, dari cangkirnya, dari airnya itu bahkan harus diperhatikan. Karena itu akan berbeda. Tapi itu untuk level-level tea tester yang mana mereka sensorinya sudah sensitif, sudah dilatih untuk bisa membedakan. Nah, kalau untuk kita-kita yang baru penikmat, sebenarnya dengan alat yang sederhana juga bisa nikmatin teh yang enak. Gitu. Material gelas apapun bisa ternikmati ya oleh orang awam gitu ya. Iya. Ini ada pendengar lagi nih, ada Pak Abdul di Lampung. Selamat malam Pak Abdul. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Abdul. Saya cuma ini aja, testimoni aja. Jadi saya pernah pengalaman gitu tempoh hari soal teh ini. Saya merasa perut itu nggak nyaman, sama mau tidur itu susah. Atau saya tiba-tiba timbul ide, kebetulan ada teh dari Jawa itu kan dari saudara. Ya, saya ambil daun pandan di pot depan rumah, satu daun pandan 2 lembar, saya potong, saya rebus, teh tubruk itu ya, saya rebus, terus saya kasih 1 potong jahe, saya kupas jahe, saya pepet, saya rebus. Nah, udah matang, udah mendidih, udah wangi, terus kemudian saya kasih gula aren, terus saya minum. Itu cepat sekali, dalam sekejap itu perut jadi nyaman, kemudian tidur juga nyaman gitu, pagi-paginya fresh banget gitu. Wah, lumayan ini. Gitu. Nah, itu pengalaman gitu ya. Memang itu sangat bermanfaat apalagi dikolaborasi kan gitu. Yes. Nah, gitu. Terima kasih ya. Terima kasih Abdul untuk testimoninya. Ini berikutnya ada Ibu Indra di Cirebon. Selamat malam Bu Indra. Selamat malam Bung Rudi Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Indra. Menarik mendengar dari Pak Abdul ya tadi. Nah, saya ingin lebih sederhana lagi. Kan banyak teh itu ada yang dicampur melati, yasmin gitu,
Kamboja, dan akhir-akhir ini ada yang disebut teh kembang telang itu. Nah, dari keotentikan teh yang diinginkan oleh Ibu narasumber ya, itu apakah itu sah-sah saja? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Indra ya. Gimana nih, Mbak Wulan? Baik, jadi sebenarnya secara definisi dan teori, teh itu adalah yang dari pohon Camellia sinensis. Nah, selain itu seperti bunga-bungaan seperti kamomile, bunga telang, itu disebutnya adalah tisen. Nah, semua itu punya manfaat masing-masing, tergantung kebutuhan kita. Jadi, kita bisa sebut bunga telang itu sebagai tisen, dan ketika kita campur dengan teh yang dari tumbuhan Camellia sinensis, kita sebut itu dengan tea blend. Ya. Kalau pengalaman dari Pak Abdul tadi, itu juga sah-sah saja mencampur atau memiliki ramuan untuk kenyamanan ataupun ada masalah dalam tubuh kita. Boleh aja sebetulnya, tergantung dari cara individu kita nerimanya, karena beda-beda setiap individu ngerasain tehnya dicampur dengan apa gitu. Tapi mungkin bisa diperhatikan lagi untuk campurannya. Kalau yang tadi mungkin tidak masalah, tapi kalau misalnya kayak yang lain bunga-bungaan harus diketahuin juga nih bahannya, efeknya seperti apa kalau dicampur. Ini ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp juga nih, Coach dan Mbak Wulan ya. Dari Pak Andi di Cengkareng, apa manfaat teh yang kakak sampaikan ke masyarakat tadi? Kemudian dari Pak Suranto di Bandung, dengan proses yang rumit, apakah ini mempengaruhi harga? Padahal ini mau saya tanya di belakang nanti nih Pak. Pak Teddy di Jember, di Indonesia hanya ada beberapa wilayah penghasil teh. Apakah susah untuk bahan bakunya ini? Gimana ya Mbak? Oke, dari manfaat ya. Kalau manfaat teh itu beda-beda. Mulai dari white tea itu biasanya untuk relaxing. Sedangkan black tea malah untuk mood booster. Green tea untuk pencernaan. Jadi tergantung untuk kebutuhannya masing-masing. Saya melihatnya yang mood booster semuanya deh. Booster. Oh begitu ya. Kalau lahan perkebunan teh kita sendiri memang sangat terbatas gitu Mbak? Sebetulnya luasnya luas sekali, tapi titiknya mungkin nggak terlalu banyak. Tapi kalau sekarang mulai berkurang karena lahannya mulai digantikan dengan komoditas lain. Tetapi kalau misalnya ada anak-anak muda yang ingin mengikuti jejak dari House of Tea, kan gimana cara produksinya? Dari metik kan harus ada proses-proses lainnya. Gimana nih Mbak? Sebenarnya kita itu pentingnya kolaborasi ya. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan para petani kecil. Jadi kita nggak perlu kerjain semuanya sendiri, tapi yang penting tehnya itu bisa bagus, bisa nikmat, bisa dinikmati itu. Jadi bisa kita fokus untuk marketingnya. Jadi produksi bisa kolaborasi sama petani. Ya, ini pertanyaan Pak Suranto tadi ini belum dijawab nih Mbak Wulan. Proses yang rumit, apakah ini mempengaruhi harga? Gimana Mbak? Sebetulnya belum tentu juga, karena kalau misalnya dari white tea sampai black tea yang tadi saya sebutkan, yang paling mahal itu adalah white tea. Itu bisa sampai 3 juta per kilo, tapi prosesnya sangat mudah. Tapi yang susah itu pemetikannya, waktunya. Tapi secara proses dia pendek, jadi hanya dipetik lalu dikeringkan. Tapi harganya bisa sangat mahal. Sedangkan kalau black tea ada proses lainnya, ada oksidasi, ada pengeringan, pelayuan dan lain sebagainya. Jadi tergantung sih. Kalau kita ke coffee shop kan kita pesan kopi dikasih secangkir ya, Coach. Kalau kita ke House Tea gimana tuh? Dikasih secangkir atau satu teko disaji penyajiannya ini? Kalau di House of Tea karena kita pelan-pelan mengedukasi ya, jadi kita ngasihnya pakai teko supaya nanti para customer nih tahu kalau seduhnya itu tidak boleh di atas 3 menit. Jadi kita nanti sarankan untuk customer kita untuk ngangkat si saringannya itu sendiri. Gitu. Jadi ada experience sendiri. Pokoknya penasaran ke House Tea. Di mana sih Mbak? Di tepatnya alamatnya di mana nih di Jakarta nih? Kita ini di Jalan Poncol nomor 3B, jadi rada hidden gem di dalam gang. Ini yang lagi ngetren kan, hidden gem lagi dicari nih. Jadi di Cilandak di Fatmawati, Jakarta Selatan. Ada IG-nya House of Tea. Ada Instagramnya House of Tea ya. houseoftea.id, website kita juga houseoftea.id. Malam hari ini saya follow nih Instagram House of Tea. Saya pengen belajar minum teh. Jadi House of Tea ini bukan cuma mengajarkan atau mensosialisasikan teh.
tapi banyak juga petani-petani teh binaan. Itu dia. Iya. Tadi selalu disinggung oleh Mbak Bulan. Sehingga mengajari bagaimana petani ini mengambil teh untuk varian-varian yang mau diproduksi dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah itu yang bukan rumit sebenarnya, tapi ada SOP-nya, ada polanya. Iya. Baik, ini kita sudah di penghujung acara ini. Sebagai penutup, Coach, untuk teman-teman muda yang ingin memulai usaha mengikuti jejak dari Mbak Wulan, apa yang harus mindset mereka, mental mereka, semangat mereka, dan dalam pemikiran mereka ini, Coach? Kalau kita mau bisnis, tekuni, sukai, dan pelajari, bukan sekedar cuma untuk cari uangnya. Uang pasti kita dapat. Tidak ada bisnis yang nggak dapetin uang. Tapi begitu kita tidak menekuni, tidak menemukan kebutuhannya, tidak bisa membangun value-value yang berbeda, disitulah kita cuma cari uangnya. Dan bisnis itu biasanya nggak lama. Sebentar ya? Iya, makanya kenapa bisnis itu bisa turun-temurun, kenapa bisnis itu bisa jangka panjang, karena mereka punya identitas yang jelas, mereka punya produk-produk unggulan yang selalu inovatif, dan tidak pernah bisa didahului oleh pengikut-pengikut. Itu dia. Follower biarlah follower. Nggak apa-apa, karena follower itu pengen susah juga seperti kita. Tapi sekarang ini bukan zamannya competition. Sekarang ini zamannya co-opetition dan collaboration. Itu dia. Bekerja sama bersama untuk tumbuh sejahtera bersama. Dan itu adalah clue dari saya untuk Anda Gen Z sukses luar biasa. Oke, luar biasa. Sedikit dari Mbak Bulan mungkin? Kalau dari saya sih, ayo teman-teman cintain teh Indonesia, karena teh Indonesia ini manfaatnya dan nikmatnya besar sekali. Minimal enggak, nanti saya paling enggak mulai dari ke minimarket dulu, nanti malam cari teh. Baru nanti nyusul ke Jalan Poncol, ke House of Tea. Mbak Bulan, makasih banyak ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Bulan, salam buat Pak Gunawan. Berbincang di sini, sukses untuk House of Tea dan Candu Drinks-nya. Terima kasih Mbak Bulan ya. Ya, Coach Katie, terima kasih juga sudah hadir. Kita akan nanti ketemu dengan tema menarik lainnya. Siap. Ya. Dan pendengar, sampai sini dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Jangan lewatkan dialog SBS yang nanti akan hadir kembali bersama dengan Coach Katie dan tentu dengan tema-tema menarik lainnya.